Oke guys, selamat datang kembali di channel aku. Jadi hari ini kita akan lanjutkan seri services kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas yaitu adalah user input service ya guys ya. Jadi gini, di Roblox itu kan kayak kayak game-game lain lah guys ya. Kalau misalnya teman-teman main di PC begitu, misalnya teman-teman klik WASD begitu kan karakter teman-teman akan maju mundur kanan kiri belok-belok gitu guys. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman ngeklik pakai mouse itu, habis itu teman-teman ngetik begitu pakai keyboard itu semuanya kan pasti kayak masuk gitu guys ya, terdeteksi oleh gamenya begitu. Namun di Roblox ini, Roblox itu membolehkan kita untuk apa ya ceritanya, untuk mengetahui apa yang player itu klik ya, apa yang player itu ketik gitu. Jadi dia tuh kayak misalnya teman-teman punya press E to open inventory begitu ya. Nah, player kan tinggal klik E gitu, nanti inventory GUI-nya terbuka begitu. Misalnya teman-teman klik apa press Q to drop item gitu. Teman-teman kalau misalnya playernya klik Q, nanti teman-teman playernya bisa drop item begitu. Misalnya press shift to sprint apa hold shift to sprint, nanti teman-teman playernya bisa lari kalau shiftnya ditahan. Begitu guys ya. Jadi untuk listener gitu. Caranya gimana pakainya gini. Pertama teman-teman buat dulu variabel ya. Namanya terserah. Game get service user input service gini ya. Namanya user input service. Service-nya nggak usah dilihat. Yang kita lihat adalah user input. Nah, user input itu apa yang diinput oleh user guys. Seperti yang gue bilang tadi. Keyboard, mouse click, touch ya. Kalau misalnya di HP touch, swipe, pen, zoom dan sebagainya kayak ngezoom pakai dua jari itu bisa dideteksi oleh Roblox guys. Jadi teman-teman bisa buat minimap yang bisa di zoom zoom gitu nanti di Roblox. Kayak ini. UI dot touch, tap, touch pen, drag, ended, move, pinch, swipe, rotate, semuanya ada guys ya. Jadi sangat lengkap di sini. Touch long press ya. Ini untuk biasa apa nahan lama di layar gitu. Touch step inward gitu. Kayak misalnya ini tuh yang ya itu guys, ini ada show code example gini-gini supaya bisa dilihat gitu guys. Ada text box focus, text box focus release dan sebagainya. Pokoknya banyak banget guys. Jadi kita hari ini kita akan membahas ya. Aduh, tenggorokan nggak enak guys. Oke lanjut ya. Kita lanjut membahas adalah input begin ya. Input begin itu apa? Jika player itu mulai menginput sesuatu guys, mau itu ngeklik, mau itu keyboard ya ngetik ya, habis itu mau itu ngetap ya, tap di layar HP, layar yang touchscreen itu kalau misalnya ada yang memulai dia akan nge-fire ini ya, dia akan nge-eksekusi ini. Connect function. Nah, gini. Jadi, di sini tuh ada dua ya. Ada dua. Ini kita pakai autocomplete-nya aja ya yang ini. Nah, ini ada dua, guys. Namanya adalah input, input object dan game process event boolean. Gini. Apa itu ini? Input. Ya seperti namanya input ya. Contohnya inputnya adalah klik, keyboard, touch tab dan sebagainya tadi. Dan ada dua ini adalah game process event. Apa itu? Misalnya gini. Kan teman-teman nggak mau, misalnya aku lagi main gini guys ya. Misalnya aku mau lagi main terus habis itu aku ngechat guys. Aku klik E gitu. Nggak mungkin teman-teman mau inventory UI-nya apa buka tutup terus saya ngechat kebanyakan E gini guys. Nggak mungkin guys. Jadi kayak bikin contohnya. Aku di starter GUI ya. Aku punya screen GUI misalnya gini adalah tes misalnya tes gini. Aku punya frame. Nah ini framenya aku geser ke tengah aja. Misalnya gini. Ini misalnya caranya pakai input itu gimana? Input itu ada banyak guys. Input ya. Input itu ada banyak guys. Input dot. Nah ada key code, ada user input state dan sebagainya. Jadi gini. Key code itu apa? Nah key code itu kalau misalnya teman-teman atau player teman-teman itu ngeklik suatu key ya, suatu tombol di keyboard. Jadi gini, dot name misalnya gini. Jadi ini kita bisa lihat di sini inem.keycode gini. Nah, di sini semua ada guys, ada X, Y, Z, return itu enter ya guys ya. Ya, ini enter, ada panah kanan, panah kiri, Q, R, panah atas, panah bawah, pause ya, Alt, ini blank ya, blank. Habis itu ini less than kurang dari, ini
alt kanan dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali guys ini. Pokoknya semua yang ada di keyboard teman-teman ada semua guys di sini. Nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi caranya untuk supaya mengetahui kalau player itu ngeklik E atau enggak, teman-teman temukan E di sini. Nah ini, I key. Jadi teman-teman klik tab ya. Gini, if input dot keycode ya sama dengan ini. Nah, jika player itu ngeklik tombol E di keyboard maka akan dieksekusi di sini. Kalau bukan E ya udah nggak dieksekusi guys gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke game proses event ya. Misalnya kayak begini. Kita langsung masuk ke sini ya. Kita masukkan gini game.players.localplayer.player GUI .test .frame ini aja ya .enable sama dengan not, ini kita copy aja not gini. Nah, sudah ya. Misalnya gini, yang barusan gue bilang ya, kita play. Aku lagi ngeklik, aku nggak lagi ngetik ya. Nah, kalau aku klik banyak begini, dia mau buka tutup gitu guys, mengganggu banget guys gitu. Nah, itu gunanya yang ini, yang kedua ini, game proses event. Eh, jika keyboard teman-teman dipakai oleh Roblox ya, text box, terus habis itu ngechat barusan dan sebagainya itu dia nggak akan tereksekusi nih guys. Gini, misalnya gini, if game process event then return n, jadi kalau misalnya keyboard teman-teman lagi dipakai oleh Roblox, dia nggak akan eksekusi yang ini guys. Teman-teman akan lihat perbedaannya. Misalnya aku lagi ngechat gini guys, aku klik E, nah dia nggak buka tutup guys. Nih aku spam E guys. Nah, misalnya aku kirim begini, habis itu kan nggak ngechat teman-teman ya, aku klik E, nah bisa guys. Nah gitu ya, banyak kesalahan oleh developer yang baru baru nge-script itu gitu guys. Ada misalnya aku ngeklik gini, dia buka tutup gitu guys. Yang tadi bahan yang membuat player itu akan pusing nanti guys. Apalagi kalau misalnya player inventory teman-teman itu besar banget, terus habis itu banyak sekali item, itu bikin pusing banget gitu. Gitu guys ya. Untuk game proses event. Di sini teman-teman bisa pakai semuanya. Space juga ada guys. Space. Ya, space itu adalah loncat guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Bisa banget dipakai sini. Habis itu teman-teman juga bisa tinggal ya guys ya. Tinggal di main-mainkan aja guys di sini. Bisa dimain-mainkan apa yang diklik, ada I, ada P, ini P gitu. Terus habis itu ada yang terakhir kita akan bahas di video ini adalah input state guys. Oke, kita tambahkan tab sini. Input untuk apa ya? State apa namanya sih, lupa aku. Ini guys, ini adalah user input state ini guys. Nah, ini ya, user input state. Ada dua ya. Namanya inem.user input state.cancel and non begin change. Nah, cancel itu ketika ini guys, nih lihat, no longer relevan ya. Nggak, pokoknya dia nggak jadi gitu guys ya, nggak jadi kayak ke cancel gitu. Kalau nggak salah itu cara cancel itu misalnya teman-teman ngeklik tombol, habis itu teman-teman geser kursornya, habis itu teman-teman lepas kursornya itu di luar dari tombol itu kan nggak tereksekusi ya guys ya. Jadi cancel itu mungkin kayak gitu deh. Kalau N itu ya seperti namanya ya, N itu kayak stop touching, stop stop ngetik, stop ngeklik gitu. Pokoknya gitu ya. Kalau non itu dia nggak ada. Begini tuh ketika player itu baru ngeklik ya, pokoknya baru nginput sesuatu, dan change itu ketika ganti ya guys. Misalnya dari R ke E, space ke W, klik kanan ke klik kiri dan sebagainya. Itu change ya. Nah, kita bisa itu ya guys ya. Kita bisa pakai if statement situ guys. Habis itu yang terakhir sekali ya untuk sekarang ya, ada namanya input dot user input type ya. Nah, sini teman bisa lihat ya. Di sini pakai enum juga, enum.user_input_type ya. Yang ini ada banyak. Gyro, non, focus, touch, gamepad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mouse button 1, 2, 3, accelerometer, mouse movement, mouse wheel, text input, keyboard. Wah, banyak guys. Jadi apa itu semuanya? Gyro itu sesuai namanya ya, gyroscope of the mobile device ya. Jadi kalau misalnya gyroscope
teman apa di HP teman-teman punya giroskop itu bisa dipakai di sini. Teman-teman bisa pakai giroskop juga guys ya. Misalnya teman-teman punya game shooter begitu, teman-teman pakai giro tuh Roblox sudah menyediakan ya. Habis itu fokus ya. Fokus itu ketika misalnya kursorku di luar gini guys. Misalnya kursorku di luar Roblox itu. Kalau misalnya aku klik lagi window Robloxnya, dia akan ini fokus yang ini ya. Misalnya ada touch seperti namanya touch ya. Layar di mob, layar di HP, gamepad begini gitu. Habis itu ada keyboard, ada text input ketika teman-teman ngetik di chat atau di text box mungkin gitu. Ada mouse wheel itu scroll wheel, habis itu ada input methods ya. Input methods itu agak kompleks sedikit cara menjelaskannya, kita skip aja. Mouse button satu tuh klik kiri, klik kanan. Mouse button 2, mouse button 3 tuh klik, ketika klik teman-teman ngeklik itu di scroll wheel, habis itu accelerometer di HP, dan mouse movement. Mouse movement itu kalau teman-teman apa gerak-gerakin mouse gini guys ya, itu nanti dia akan dideteksi oleh di sini gitu ya. Oke, mungkin videonya sekian dari saya. Bagi teman-teman masih ada yang pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Kalau bisa teman-teman join aja server Discordku ya, nanti di situ teman-teman bahas-bahas juga, banyak developer-developer yang ingin belajar juga seperti teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga ada punya masalah atau punya misalnya punya kepingin yang ada solusinya begitu, teman-teman bisa join serverku, habis itu tanya-tanya ini masalahnya apa dan sebagainya. Banyak juga yang bisa membantu kalau misalnya saya lagi nggak ada di apa Discord ya. Oke, mungkin videonya untuk sekian ya dari saya, itu untuk services user input service. Oke, mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya guys.